Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa peninggalan Nabi dan Rasul yang kerap menjadi pusat perhatian publik. Walaupun diketahui bahwa lingkup dakwahnya terletak di Jazirah Arab dan sekitarnya, tetapi peninggalan mereka kini sudah tersebar ke berbagai penjuru dunia. Menariknya, walaupun sudah hidup ribuan tahun yang lalu, jejak peninggalan mereka masih dapat dilihat sampai saat ini. Tidak jarang dengan melihat peninggalan para Nabi dan Rasul tersebut membuat gempar dunia sains. Dan berikut ini kami akan menampilkan 10 peninggalan Nabi dan Rasul yang menggemparkan dunia. Gamis Nabi Muhammad SAW. Salah satu peninggalan Nabi Muhammad SAW yang masih bisa dilihat sampai saat ini adalah baju gamis. Sepotong pakaian Rasulullah ini masih tersimpan dan pernah dipamerkan di Masjid Hirkai Syarif Istanbul, Turki pada bulan Ramadan. Ketika kekhalifahan Islam berkuasa, mereka berusaha untuk mengumpulkan berbagai peninggalan Rasulullah, termasuk kekhalifahan Turki Utsmani yang memegang kepemimpinan pada 1517. Beberapa peninggalan Rasulullah dibawa oleh khalifah ke Istanbul, yang mana pemerintahan Utsmani menyimpannya. Usai kekhalifahan Utsmani bubar, pemerintah Turki mengambil alih dan menyimpan peninggalan tersebut di Istana Topkapi. Selain dari Arab Saudi, peninggalan Nabi ini juga berasal dari Kairo, Mesir. Telapak kaki Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pernah melakukan sebuah peristiwa yang kita kenal sebagai Isra Mi'raj dari Makkah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, kemudian ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Perjalanan yang diabadikan di dalam Al-Quran ini menghasilkan perintah kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Pada perjalanan tersebut, diceritakan telapak kaki beliau meninggalkan bekas di sebuah batu. Cetakan kaki di batu tersebut lalu dipisahkan dan disimpan di tempat yang berbeda. Kedua cetakan telapak kaki tersebut disimpan di Istana Topkapi dan satu lagi di kompleks Masjidil Aqsa. Kunci Ka'bah. Peninggalan Nabi berikutnya adalah kunci Ka'bah. Berdasarkan catatan sejarah, kunci Ka'bah di Mekah, Arab Saudi dipercayakan kepada kelompok Asyaibah atau Bani Syaibah untuk menyimpannya. Kunci tersebut mempunyai ukuran 35 cm yang dibungkus dengan kain hijau dan bordir berwarna emas. Kini, kunci tersebut disimpan di Istana Topkapi di sebuah ruangan bernama Pavilion of Holy Mantle dan Holy Relics. Istana Nabi Daud alaihi salam. Seorang arkeolog yang berasal dari Hebrew University Yerusalem mengklaim bahwa dirinya sudah menemukan dua bangunan besar yang pernah ditinggali oleh seorang raja. Bangunan ini adalah istana dari Raja Daud atau Nabi Daud alaihissalam, sebagaimana yang sudah diceritakan dalam sejumlah kitab suci, seperti Al-Quran dan juga Alkitab. Dalam kisah Nabi Daud alaihissalam, beliau berhasil mengalahkan Goliat atau Jalut, seorang prajurit yang mempunyai tubuh yang besar. Jika disamakan dengan manusia, bentuk tubuhnya 4 kali lebih besar. Kisah tersebut membuatkan penelitian tentang kerajaan dari Nabi Daud alaihissalam. Tongkat Nabi Musa alaihissalam. Dalam ayat suci Al-Quran, Nabi Musa alaihissalam diceritakan bisa membelah Laut Merah untuk menghindari kejaran bala tentara Fir'aun. Ketika terdesak di tepi laut, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah SWT untuk memakai mujizatnya, yaitu tongkat. Air Laut Merah pun akhirnya terbelah sehingga dapat dilalui oleh Nabi Musa dan pengikutnya. Kejadian ini akhirnya membuat Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya selamat dari kejaran tentara Fir'aun. Kini, peninggalan Nabi Musa tersebut diyakini berada di dalam sebuah kotak yang diberi nama The Ark of the Covenant, dan bisa ditemukan seiring dengan terungkapnya kereta dan kotak emas milik Fir'aun. Tabut Perjanjian Nabi Musa alaihissalam.
Peninggalan Nabi yang menggemparkan dunia berikutnya adalah tabut perjanjian Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam berhasil kabur dari kejaran bala tentara kerajaan Fir'aun, beliau dikatakan bertapa di sebuah gua sebelum akhirnya menerima wahyu yang berupa kitab Taurat. Adapun salah seorang ahli yang bernama Ron Yat mengatakan dirinya sudah menemukan tabut perjanjian Nabi Musa alaihissalam yang berada di Gua Yeremia, Israel. Hal ini sejalan dengan penemuan yang diperkirakan berhubungan dengan kerajaan Fir'aun di masa lalu. Bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah seorang rasul yang diutus untuk berdakwah kepada kaumnya yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang populer dari Nabi Nuh adalah pembuatan kapal besar di gunung sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh dan seluruh umatnya menaiki kapal tersebut untuk menghindari banjir besar, sebab banjir tersebut kemudian menenggelamkan kaumnya, termasuk anak dan istrinya. Peninggalan Nabi Nuh ini ditemukan di Gunung Agri atau Ararat, Turki. Artefak tersebut ditemukan oleh kelompok Noah's Ark Ministries International dari Cina. Bangkai kapal ini ditemukan di ketinggian mencapai 3.900 meter. Pedang Nabi Muhammad SAW. Sepanjang hidupnya, diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW mempunyai beberapa pedang dengan nama yang berbeda-beda. Salah satu peninggalan Nabi ini dijuluki sebagai Al-Ma'thur, yang pernah digunakan dalam beberapa pertempuran. Al-Ma'thur mempunyai panjang 100 cm dengan gagang emas berkepala emas. Kini, pedang tersebut disimpan di Istana Topkapi. Mangkuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dikenal dengan kesederhanaannya, tidak hanya dalam makanan, akan tetapi juga perlengkapan. Walaupun menjadi pemimpin umat Islam di Madinah, kehidupannya masih sangat bersahaja. Salah satu peninggalan beliau yang masih bisa dilihat adalah mangkuk dengan bahan tembaga yang dipakai untuk membasuh wajah. Mangkuk ini disimpan di Masjid Heart of Chechnya, Rusia. Kereta kuda Fir'aun. Seorang peneliti yang bernama Ron Yat adalah penemu bangkai kereta Fir'aun yang berada di Laut Merah bagian Nuweiba. Benda tersebut berbentuk roda kereta Fir'aun, beberapa tulang manusia, dan juga tulang kuda yang diyakini milik tentara yang tenggelam saat mengejar Nabi Musa alaihissalam. Diperkirakan bahwa kereta tersebut sudah mencapai usia 3.500 tahun. Begitulah tadi 10 peninggalan Nabi dan Rasul yang menggemparkan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.